damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya mau bacakan ini kepada kita, mari kita dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini adalah bagian teguran yang begitu keras kepada umat Tuhan bangsa Israel. Karena mereka yang sombong dan angkuh, yang tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Nabi Yeremia. Mereka terlalu sombong dan angkuh sehingga mereka selalu mengandalkan pikiran, mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka sudah diingatkan supaya jangan bergantung dan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mereka terus mengandalkan kekuatan manusia. Mereka berupaya untuk menjalin kebersamaan, kekuatan bersama bangsa-bangsa yang kafir, yang Tuhan sendiri sudah mengingatkan sejak semula supaya jangan engkau mengandalkan dan mengadukan persoalanmu, pergumulanmu kepada bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia sudah ingatkan saudara-saudara bahwa jangan bergantung, jangan mengandalkan bangsa yang tidak percaya. Karena bukan dari situ keselamatan, karena bukan dari situ kemenangan, karena bukan dari situ akan terjadi hal-hal yang baik bagi mereka. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu renungan yang baik buat kita. Setiap umat pilihan Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, mari kita yakini, kita betul-betul percaya dengan setiap pertolongan Tuhan, dengan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan siapapun,
Sebesar apapun yang menjadi pergumulan kita, musuh-musuh kita sebesar apapun, sehebat apapun musuh-musuh kita, saudara-saudara, yang berperang melawan musuh-musuh kita bukanlah kita, tetapi Tuhanlah yang berperang untuk melawan setiap musuh-musuh kita. Perang yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara-saudara, bukan perang mereka sendiri. Makanya saudara-saudara, mereka diingatkan, jangan sampai mereka mengandalkan atau melihat musuh mereka terlalu besar, terlalu hebat, terlalu kuat. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang luar biasa. Bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak ada satupun yang terlalu kuat. Bahkan gunung yang begitu kokoh, yang begitu kuat, itu bisa meleleh dipandang oleh Tuhan. Bayangkan meleleh, apalah kekuatan manusia. Saudara-saudara, konteks firman Tuhan ini, ketika itu bangsa Yehuda dan Israel akan diperangi oleh Asyur dan Babel. Sehingga sebagai bangsa yang lemah, mereka mencari kekuatan dan mengadu kepada Mesir, yang notabene-nya ketika itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melihat kereta kuda, mereka melihat kekuatan perang bangsa apa? Bangsa Mesir. Paling tidak kalau kami beraliansi, maka tidak ada kekuatan musuh yang bisa mengalahkan kami. Mereka langsung berpikir, saudara-saudara, dengan pikiran mereka sendiri, karena mereka melihat bahwa Mesir ada harapan, dari Mesir ada bantuan, dari Mesir mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Padahal tidak. Kekuatan, kemenangan, dan kelepasan itu hanya ada dari Tuhan, saudara-saudara. Itu yang sekali lagi, saudara-saudara, saya mau ingatkan, peperangan umatnya Tuhan adalah peperangan Tuhan sendiri. Sebab Tuhanlah yang melawan, Tuhanlah yang berperang kepada musuh-musuhnya. Kalau tak ingat di 2 Musa 14 ayat 14, apalagi dia kena tua-tuaon, au saya ingat do, ikigelek piau saya diapil omakku. Nah idok na 2 Musa 14 ayat 14, Jehovah do marporang kumokop hamu asal kohom hamu. Tuhan yang berperang, saudara-saudara, melawan musuh kita. Asal kita boleh diam, asal kita boleh percaya, asal kita boleh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Walaupun musuh kita itu begitu besar sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi buat kita, yang menjadi renungan buat kita? Saat ini ada begitu banyak pergumulan yang berat yang kita hadapi, dimanapun kita berada. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, masuklah musim badai Omikron sekarang begitu luar biasa. Kecamatan Girian Atas ini menjadi kecamatan yang sangat disenter sekarang karena ada 3 kelurahan yang zona merah, ya kan? Girian 1, Girian 2, dan Girian Permai, ya kan? Nah, kunau saus tu iba dua mata siani paro, tapi nong tarpona do iba, terpapar do iba. Kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang ada sedikit batuk saja orang sudah pada takut sekarang, ya kan? Batuk mah, Grace agak kurang sehat, agak batuk-batuk sedikit, kau di rumah aja, ya kan? Jangan sampai orang bilang, jangan-jangan pendeta juga sudah kena, ya kan? Apa yang mau kita katakan, saudara-saudara, dengan itu? Kembali lagi badai
virus corona menakutkan kita. Kembali lagi virus corona, saudara-saudara, membuat kita apa? Membuat kita tidak berdaya. Begitu besar musuh kita. Biarkah pelaku ekonomi kecil berpengaruh manusia? Ya kan? Grace sekarang minggu besok tidak sekolah karena ada satu orang gurunya ternyata yang terpapar. Tutup sekolahnya selama 2 minggu. Ya kan? Kembali seperti semula. Yang mau dikatakan saudara-saudara, bahwa tidak ada kekuatan manusia. Musuh kita, kesulitan kita, pergumulan kita semakin besar. Dan kemampuan kita tetap begitu-begitu saja. Bahkan semakin berkurang. Dalam tigor bejolma molos wadong hebengna. Ya kan? Apa kabar saudara-saudara, sehat? Warakan tongta sehat toh? Belum tentu. Ya kan? Saya bukan mau mengatakan bahwa sukacita dan damai sejahtera tergantung karena apa? Karena uang. Tetapi apapun saudara-saudara, kalau memang ekonomi kita terganggu, semuanya akan serba terganggu. Rasa percaya diri kita pun juga akan terganggu. Itu yang saya katakan tadi, musuh semakin besar, pergumulan semakin berat, persoalan semakin banyak. Tapi kemampuan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kekuatan kita sebagai manusia, saudara-saudara, tidak ada apa-apanya. Kekuatan kita sebagai manusia untuk menghadapi pergumulan kita tidak berarti sama sekali. Sama seperti bangsa Israel yang selalu mengandalkan Mesir. Apalah Israel dibandingkan ketika itu dengan apa? Dengan Babel. Babel adalah bangsa yang adidaya, yang kuat, super power. Sarupa dosongon Indonesia, saudara. Ada namanya dilakukan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Amerika, amah kita. Dibandingkan dengan Rusia, amah kita. Dibandingkan dengan Cina, amah kita. Tidak ada kekuatan kita. Tidak berarti apa-apa. Aku baru dapat kuboto seminggu nasalku. Ternyata Natuna itu, kawasan laut dan segala macam di sekitarnya itu besar, luas sekali. Di Boto Hamudo, ruang udaranya itu penguasaannya di Singapura. Jadi molo kapal terbang Indonesia yang melintasi Kepulauan Natuna ternyata harus minta permisi kepada penguasa daripada Singapura. Alain wae nggak dilewat kita, nggak diserahkan melalui PBB. Itu luar biasa. Tapi saudara-saudara, apa artinya saudara-saudara bahwa kita sendiri pun tidak berdaulat di negara kita, tidak berkuasa? Karena apa? Karena kemampuan kita tidak disegani oleh orang lain. Demikian juga dengan diri kita ini. Kita adalah manusia yang lemah. Tak berarti apa-apa. Jangan ada yang menyombongkan diri, saudara-saudara. Jangan ada yang meninggikan hatinya. Saya pikir ini virus Omikron ini juga mau mengingatkan kita semuanya ternyata dan berdaya hati kita. Supaya kita benar-benar bersandar hanya kepada Tuhan saja. Diperpanjang lagi saudara-saudara pergumulan kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh, Tuhan, aku bersandar hanya kepadamu saja. Aku mau menyerahkan segala kehidupanku hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Apalagi dia akan naik pasikolawan anak konna ke sekolah yang lebih baik saat ini. Meladong tolu anak konna sekolah. Terus terang, kadang-kadang kita sudah pusing memikirkan.
Bagaimana mungkin nanti aku bisa menyekolahkan biayanya saja, apalagi kependidikan yang baik, sekolah yang terkenal, sekolah yang kualifikasinya luar biasa, standarnya yang begitu tinggi, maka bayarannya juga begitu mahal. SMU saja sekarang sudah mengalahkan perkuliahan. Kadang-kadang saya bingung, wah, ada 3 anak kita yang masuk SMP, SMU, masuk kuliah lagi. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, yang berperang bukan kita, Tuhan yang berperang. Au cugari tak pikir-pikir saudara-saudara, walu mahita 10 deba ka kita anak kodina tua-tuai, alai bui do kita marsikola deba. Ya kan? Adong ko nakuboto anak ni paranak boru ni parboru 5, 7. Ya don nejulura ado warna ibigi hamu kadet, bukan kadet. Ya dulu kadet. Alai menjadi apa? Bendahara umum HKBP. Ima padita siagiani. Anggurak sila kau sapusada marah halaki, sapusada. Alai sudah saja. Songod dia mana toras napa sikolahon nasida. Apakah mereka orang kaya? Tidak. Alai nian tak kumoto persis na songod dia. Alai saya mau katakan kepada kita bahwa itulah kuasa Tuhan. Bagaimana orang tua bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke sarjana, kalau mungkin orang tuanya sama seperti kita sekarang. Gila, 10 orang sarjana bagaimana mungkin? Baru pulang sama junta, lalu pas sekolah anak pemain, nggak mulai berpikir, ya kan? Ambil S2 masih berolin, ambil S1 lah si ini, ya Paribanon. Ya itu mau lihatnya malah negeri, alin negeri pun S2 kan bayar tuh, banyak uangnya juga. Siapa yang bilang bahwa ambil jurusan kejuruan gratis? Lah stres tuh, anggo berbicara uang, ya kan? Tapi saudara-saudara, Tuhan juga bukan Tuhan yang diam, yang tertidur, yang tidak mengerti kebutuhan kita. Buktinya dia mencukupkan semuanya, apapun yang menjadi apa? Menjadi kebutuhan kita. Buktinya boido sarjana karena sarjana, ya kan? Lulus S2. Menarik boru nih tukang becak. Saya nggak tahu di Jawa lah itu, di YouTube masuk itu, boru nih becak, ya kan? Lulus summa cum laude. Ada 2 itu doktor itu. Doktor, baik doktor dari Indonesia maupun doktor dari luar negeri. Gila nggak? Summa cum laude. Anak nih becak. Mungkin orang tuanya tidak bisa membiayai dia, tetapi Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada anaknya, dan ada bantuan demi bantuan. Kemudian dia lulus S1, masuk ke S2 dengan apa? Gratis pula di luar negeri misalnya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, perang yang kita lakukan bukan perang kita, tapi perangnya Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang melawan. Jadi kita hanya duduk diam, mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan berserah utuh kepada Tuhan. Tuhan, aturlah hidup. Itu saja. Maka Tuhan akan berperang melawan kita, memenangkan kita. Dakuboto diingot tamu depe peristiwa Goliat melawan Daud. Satu cerita yang luar biasa saudara-saudara dari Alkitab, yang mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Bagi orang-orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, sekalipun musuhnya 3 kali lipat dari. Buka Jostokin baru percakapan supaya kita tahu bagaimana caranya dari
1 Samuel pasal yang ke-17. Saya mau bacakan ini kepada kita sebentar supaya kita boleh lihat bagaimana caranya Tuhan boleh memenangkan peperangan melawan Goliat. Kalau kita lihat saudara-saudara percakapannya ini dari mulai ayat yang ke-32 sebentar. Berkatalah Daud kepada Saul, setelah Goliat tampil di depan bangsa Israel seluruhnya termasuk Raja Saul ketakutan, bersembunyi, mabian. Maradopun siapa? Maradopun Raja Ahab, panglima perang Filistin itu, yaitu Goliat. Dia katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Siapa dia di situ? Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit, well trained militer. Dia benar-benar adalah tentara yang terlatih dari sejak muda. Bagaimana mungkin engkau menghadapi dia? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing dan domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan daripada cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Itulah keyakinan daripada apa? Daripada Daud menghadapi Goliat. Tetapi percakapan itu tidak sampai di situ. Mari kita lihat saudara-saudara ayat ke-45 sampai sedikit lagi, supaya kita benar-benar mengerti. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun dan memenangkan peperangan. Dia katakan ayat 45, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tadinya Goliat sangat-sangat menghina sekali Daud. Dia katakan, anjingkah aku sehingga engkau datang hanya membawa tongkat. Bapak ibu saudara-saudara, setelah dia mengatakan hal yang seperti itu, seperti yang dia katakan tadi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sama seperti umban doi buan ibana katapel ipilit ibana do 5 batu sian air budani. Kalau dibuat ibana umban nai ali-ali nai ketapel nai yantam imana sah honam persis di dahi nisi Goliat mati. Bapak ibu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di situ?
Yang mau dikatakan kepada kita, tidak ada yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mampu kita lakukan. Jangan berkata, bagaimana ini Imam Pendeta, aku tidak punya kemampuan, anakku banyak, bagaimana aku menyekolahkan. Tuhan yang akan membebaskan, Tuhan yang akan melawan. Bagaimana Imam Pendeta, aku mengalami sakit, aku terpapar Omikron. Ingat, Tuhan yang akan melepaskan kita. Asal unang alani neang kita menghadapi kasahit. Kadang-kadang jolma disuruh masker dan mulut, ya kan? Atau lemak dangadong inna. Oh nama tutu batu-batu koma sesak napas mah baru pedibu. Aikas songoni lu bangsa Israel. Sudah diingatkan tapi terlalu neang di hatani debatan. Dukpe kona hukum manasida madai rumah Babel supaya mereka mengerti bahwa memang Tuhan yang punya kuasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sini melalui firman Tuhan ini? Mari merendahkan hati kita. Jangan andalkan diri kita. Tidak ada kekuatan. Kalau andaikan kita pun berlatih diri kita, kekuatan kita itu sekedar biasa saja. Tidak ada kekuatan kita. Kita punya uang, kita bilang keuangan kita, uang kita tidak bisa juga berbuat banyak untuk kita. Ayam juga alani hebekta ngasehat sudah kita. Dan ngadong besahit kita. Dan tidak akan mati lagi orang-orang yang kaya-kaya itu. Tapi ternyata mati. Salah. Artinya apa? Semuanya. Ada orang yang punya kuasa, makin tinggi kekuasaan manusia, semakin membutuhkan pertolongan. Lihat presiden, tibodoh wasoli presiden. Kalau dia membutuhkan wakil presiden untuk membantu dia, dia membutuhkan menteri-menteri untuk membantu dia, dia membutuhkan one team press juga untuk membantu dia. Tidak cukup itu, dia juga membutuhkan staf-stafnya di kantor kepresidenan. Alai selesai semua masalah di Indonesia ini? Tidak selesai. Apakah semuanya terjawab saudara-saudara? Tidak terjawab. Yang menjawab semuanya hanya Tuhan saja. Kalau ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memenangkan semuanya pergumulan-pergumulan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali kepada firman Tuhan. Ini mau diingatkan kepada kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Olak nion ikon rap dohot debatana. Olak nion ikon pasatok kumatu Tuhani sudah keluargaku tangadong ape kemampuanku. Jalan bukan hanya saudara-saudara supaya kita mau menyampaikan, tetapi terkutuklah. Ini kecaman yang paling sangat-sangat mengerikan. Supaya jangan ada orang yang boleh menggunakan hanya pikirannya saja untuk menjalani kehidupan ini. Aina gurang ajol mana stres alania. Ketika dia tidak mampu berpikir lagi, stres mailan. Ujung ngaseni. Kan? Ai di boto kamu ujol mana seni? Orang gila karena apa? Aladang mampu beibana berpikir. Saya mau katakan kepada kita, ini pengalaman pribadi saya juga. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan yang begitu berat, cercaan, hinaan, perilaku yang tidak baik. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan aku udah mampu dia. Waduh mampu marjamita, sudi makasubona. Tahu makanya kadang-kadang kita khotbah pun tak nyaman. Karena apa? Bah, san ngaisan. Isot bah ngaisi. Isan bangkuan bah ngaisi mana? So,
Makanya selalu ada aja orang yang berkata, ya kan, manibah hidup di kau terus. Tak mau isi dona tertembak nuan iso. Saya pikir kita harus tertembak semuanya. Ikut tertulang go kita di bawah mata di bata. Tidak ada yang tidak tertulang. Adakah kita yang rendah hati semua di sini? Tidak. Kita semua orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, termasuk nana. Asa marhiti kita tatani hona tadi di bata, ditembaki yang tadi di bata oma kita, supaya kita boleh sabar. Jangan lagi andalkan pikiranmu lagi. Asa sudi kita dengan hati yang tulus datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, inilah aku, hambamu yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Datang ke hadapan Tuhan meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada Tuhan. Di merekamu ayat onomon, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Om mana paling murah. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan manusia, mengandalkan apa? Hanya pikirannya sendiri dan menjauhkan Tuhan daripadanya, tidak akan ada yang baik dalam hidup. Jangan pikir kalau kita sekarang menikmati kehidupan kita itu sudah yang baik dari Tuhan. Belum tentu. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya jangan sampai kita menjadi terhukum oleh Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Mari lihat ini. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Covid boleh terjadi, ekonomi boleh hancur, situasi boleh kacau, tapi ingat orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi saudara-saudara bahwa apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Berkat terus mengalir bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang berkecamuk. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun itu, mari andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, sehingga kita dimampukan untuk melangkah dengan pasti. Ingat, melangkah dengan pasti. Kita menang bersama dengan Tuhan. Pertanyaan kita. Mau lihat pasaat hamidi hawali Tuhan pardinggan bahasa para siroha. Di bagasan hopason pakilalo kami doali Tuhan. Hatam na paingotok kami. Jalalah suruhanami di paingot hatami ami. Asa unang adok kami na mga sahon. Hajol mau nami. Mga sahon porti. Alay naik mga sahon guarmu hali Tuhan. Manangahapin na masa di bagasan nami. Termubi di bagasan obbason kubotohami hali Tuhan. Lampasanggo virus Omikronon mabahin jolma marsahid jala pasti akan mengganggu padalanan ni perekonomian, padalanan ni ngulungunan di Portidion. Lam maulma akan masa dihat alay marhiti-hiti hatam napaingotok kami jolma na mga sahon debata dada masa disi akan nahorsik alay kurus tuhami mangulu songon hau natarsuan ditopini aik guna
Alani ali Tuhan pasu-pasu mahani. Ajari hami pasahatot diri nami Tuhan. Ajari hami makaposi ho olak nyon. Rogi saliling nileleng. Atong pasu-pasu mahami sangkutna. Sudia karwasmu molorong hami natongon marsahit. Saya pasu-pasu mahami sudi. Palua mahami sian parsaiton nami. Asa boy kipas. Mang maradar gultom inang boru sidoya nyonya siahaan. Inang boru parapat nyonya sinam bela. Jala mungkin dohot nang tiga-tiga karwasmu nah hurak kipas. Apeho tangamu tu pematang nasida. Akan nama lungun alani nang ditadikon nah hinah ulongan nasida. Tangyako kami inang keluarga pulung manik boru tambuna apuli manasida pargugui jala uruk pasu-pasu kadongan nami na mengalami pergumulan ekonomi hinorhon niya kapadaraman nalam sumur sahomali Tuhan na mangalehon padaraman na lingkan jala ajar hami ali Tuhan makaposi makaporsiai hatami asa tarpasu-asuhan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat yang pertama sampai ayat yang berikut.